Al-Fatihah. Pokoknya yang beruang mukmin mesti kejut. Fakul salamun alaikum. Mereka tabarok hukum ala nafsihi rahmah. Kata bos mestekno ekodotik si mestekno sabarok hukum pengenan sira kabeh. Allah memastikan pada dirinya sendiri atau Allah mewajibkan pada dirinya sendiri ar-rahmata ing mujudna rahmat. Supaya yakin ya, semua anggar ngaji, anggar soleh mesti kata barok hukum ala nafsihi rahmah. Mereka kok mamang mlebu neraka itu berarti setan. Mantep ae ra bakal mlebu neraka. Tapi langsung mlebu. Gak usah mamang saiki langsung mlebu. Ora usah mamang. Saya keliru nih. Terus perasaan setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah. Wis yakin neraka itu ora alamatem. Napa? Ora alamat. Ya karena tadi satu gak pegang kuncinya, no? Terus kita tidak tahu posisinya di mana neraka itu kita tidak tahu. Nah swarga kan gak kunci nih, mestinya ya saat data, no? Posisi ini, no? Terusan ini, Sherlock, no? No? Terus ini, GPS ini. Masa orang kuncinya orang alamat kan gak mungkin. Neraka kita tidak tahu alamat. Enggak nabi roh, kurang roh. Alamatin rokok jelas medit itu tak jelas. Karena medit dekat-dekat situ, kenapa? Ya kan bakhil, koribun minanar kan at-takhiyu koribun minallah, koribun minal jannah wal bakhilu baidun minallah, koribun. Jadi kalau sampai kemen takut alamatin neraka, ya medit itu dekat-dekat situ. Jadi alamatin rokok kenapa? Medit. Agar medit ya sudah. Saya di kawasan situ, no? Jadi gampang kan, kita apa alamatin rokok itu. Nah alamatnya wali ya koribun nawa ya deket-deket situ. Jadi saya mau ngaji, syukur-syukur tiap ngaji di apa layar yang tak wajah, kondang tenang. Apa lo toati, wajah kusimaan lo toati. Ngumpul lomba. Dawe pangeran eleng-eleng. Terus hampir semua ulama itu sepakat ya. Jadi dawe pangeran itu nanti ngikat itu statusnya dulu. Apa? Statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas, nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Seorang lagi hanya di status itu. Misalnya gini, wa angzir bihil ladzina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsyar, ayyuhsyaru ila rabbih. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin apa orang kafir? Tidak jauh itu. Orang mukmin. Ya sepakat ya, karena yang punya perasaan ya khaufun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa? Wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ini masih jalalan ya. Ganggu nih kira paham ya. Mulane sedurunge ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu, paham ya? Jadi agar aku kok cocok terus ya salim Gus Ba kan oleh enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji kan wis padha no. Ya jadi sering ngaji kok. Sinau. Kok ternyata keteranganku kok padha. Ya wis langsung mulai ono padha. Ya, dan narasi sinau terus pinter ning kene malah ngeklaim ladu yo. Malah repot meneh. Tapi kalau seneng sing ngeklaim, gampang syukur, no? Kalau baleni malih. Saya banyak baca tentang ulumul Quran, banyak baca sekali. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya. Peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar, yaitu posisi manusia yuhsyaruna ila rabbihim, digiring menuju Tuhan. Kalau dikasih an ya yuhsyaru ila rabbihim. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya domir saan itu domir faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama al-fa'ilul mukhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini, lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah terus anti syafaat. Ya kubu sebelah mana? Itu barangnya kubu sebelah. Makanya itu problem ya. Makanya gue debat sampai kubu sebelah tadi, gue sebelah. Itu repotnya di situ.
mazhab Ahlussunnah yang mainstream kadang tidak didukung zahirul ayat. Tapi madhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detailnya. Makna detail itu beda dengan makna yang zahir. Ya misalnya gini. Saya ulang lagi ya. Jadi status itu tentukan dulu. Ya. Yang khaufun artinya mukmin apa musyrik? Mukmin. Karena punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al mukminuna al asun dari maksud. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu sampai mati seneng, kangen pangeran kok mati beneran nang ketemu sing disenengi kan. Oke wedi gak mergo ngerti alamat. Sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamat. Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Definisinya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun istilahumul bisyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pahpoh. Dunya wis rusak sumpek kabeh rapati wali. Memangnya dunya ngene iki sing gawe buyutem. Dunya koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe itu ayu, wis merengkot yo ayu, guyu yo ayu. Pemene iku pangeran. Pangeran iku gawe donya kacau ya tetep apik, gawe donya apik ya tetep apik. Wong pangeran ra ono salah. Sing duwe ape bapak ngono. Masa mesti gawe donya kacau sapa? Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahlussunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan. Karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi Ahlussunnah. Nah ngono pangeran kalah lah kayak ini. Foto cangkem elek. Nah, mulane cara Ahlussunnah wa khairihi wa syarrihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman mbek kodok. Anggapnya latihan iman mbek khairihi wa syarrihi. Enggak apa-apa kalau demi iman mbek kodok-kodok sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah, orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah sudah, berarti makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun al asun. Maksudnya tawarai dari ahli tafsir, tawarai gendong. Kenapa beliau berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun? Itu ya satu kebenaran. Nah orang-orang seperti itu tuh kandani lesalahum min dunihi wali wala safi, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah tentu kubu sebelah akan mengartikan, makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat bimuktado hadil ayat, dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah, kan ya tetap kehendak Allah. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafati Toha Gusti ini santri kulo masih melempuk nih podium di santri. Terus dibuktikan malaikat kan nyeksa ini kadang-kadang nggak ngaus, tapi ngedole kadang ngedole. Golek kalian ngedole kata ngedole. Terus abilon nah ini gue jenis cap pinter gue. Uang golek badi gue cap. Akhirnya yo, wes rapopo. Nah, misalnya saya nyafati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Ghazali, masalahnya apa? Itu nggak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti dari awal kan memang gitu, mangdalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, tidak ada konsekuensi makna, tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja. Di dunia kita bisa gini ya karena kehendak Allah, di akhirat juga sama karena Allah selalu al-fa'ilul mukhtar. Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Pangeran dunya mek akhirat ku sitok. Kowe ra iso pangeran bukai konstitusi. Misalnya pangeran apa nyafaati itu Gusti ingat loh ini akhirat. Nampun matimu ngamal pun terbatas. Jangan harus ingat itu lo pangeran. Wah atur. Pangeran tetap nyafa lumaya sak ngawur ya.
Yang kena aturan itu kue, misalnya ini, kue wis mati kok, Gusti kula nyuwun ganjaran sholat, wis ora sholat juga ganjaran, nggak bisa. Tapi nak pangeran ngekei, kita kei ganjaran sholat nganti kiamat, senajan tuh saya gigi serasa sholat. Kenapa Gusti? Ya terserah aku pangeran. Pangeran nggak warai. Sehingga Allah itu tetap, makanya pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Nah Mu'tazilah orang. Pangeran butuh tunduk ke konstitusi, batas amal, batas akhir. Jadi kena limit. Jadi kaya kenaan pulsa. Jadi kena pangeran nyafati wong nganggur-nganggur ini. Gusti ingat loh, ini sudah akhirat, batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran raiso batur niku raiso. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunia, ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudroh di dunia, juga kudroh di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atihim shay'an illa mim ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Orang kan? Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasa Allah punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan, itu Zaid datang kan? Datang kan? Atau enggak datang ya? Terserah lah. Misalnya Maja'al qaumu illa Zaidun. Ya, atau Maja'al qaumu illa Zaidan itu sesuai tertib yang di Alfiyah itu. Ketika istisna diucapkan itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan. Masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata illa Zaidan? Ada. Yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid. Berarti Zaid bisa nyafaat. Sekarang Allah jelas-jelas ngendikan tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di ayyadallahu liman yasha. Berarti izin Allah itu ada dan izin ini akan diberikan sama orang-orang yang dikehendaki Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu gak ada gunanya. Lucu nggak Allah ngendikan kemudian tidak ada gunanya. Misalnya santri kufabe ya ahli sunnah kecuali isi sitok. Ya kan ada betul. Ada betul meskipun suratan apa? Suratan itu raine tok misalnya. Kabeh santriku nggo siar Islam kecuali sitok niate mergawe kan mesti ada. Nah, itu kan. Boyo wong iku mikir gitu loh. Allah kan ngendikan manggal ladzi yashfa'indahu illa bil. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang anu syafaat blas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Iya. Padahal kalimat dari Quran deh, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijanya ya ada syafaat yang berlisensi, berizin. Ini tidak maunya mereka kubu sebelah bodiwa sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada, itu ayatin di ora ono ayat ngono. Ono ayat sing ngono, syafaat gak ada. Gak ada ayat itu ono istisna, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijanya adalah isbatus syafaat, bahwa syafaat itu ada. Lah siapa itu? Ya mayyasa'u wa yarda, orang yang dikehendaki Allah dan diridani. Ya tentu saja sing ra diridani Allah kan neraka nyafati sopung kejet-kejet dhewe. Makanya ya kubu sebelah itu ya seperti itu. Dia mikirnya alai salahu min dunihi wa su'ai ka ono syafaat. Qala ta'ala alhamdulillah do hafal Quran. Lah sing bantah ya ora hafal Quran padha ae bantah-bantah. Ya seneng reporter yang mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Ngene cara bapak zaman sugeng, ah delok omongane ngomong tambah goblok. Mergo tambah gak jurus. Tambah apa? Gak jurus, padha hafale kok bantah-bantah. Dagelan. Ayo dagelan. Kalau sering ngambil bantah-bantah tiang, tak tantang. Ya apal Quran, enggak. Apal hadis enggak. Kelas sampai aku ngaji ora debat. Debat itu imbang. Masa Mike Tyson di musono Elias Pikal. Ya mati Elias Pikal. Debat itu imbang. Nek apal Quran, apal hadis, debat be aku. Iso cocokan ayat. Nang ngene iki kowe ngaji alif bata ya.
Tak ulang ikro tak kira hati. Cara Kiai Bisri kan, nak ngamuk kubu sebelah, Kiai Bisri zaman Sugeng. Kalau yang menangi dia menangi rok murid-muridnya. Mem fathama tak fathata mem domamu. Matamu. Mereka mangkel. Orang tahu ngaji kok ngomong Islam. Iku sajane wae ngaji kok mem fathama. Oke kok. Sebiasa cang melek iso gak? Beda, mem fathama. Tahu tak fathata terus. Tadi agar orang raiso ngaji kok sok nyai kon meja ini. Menfat sama. Ya sih gue. Uang nak tercangkem elek, semua langsung elek. Jadi capek lali saya elek. Kata elek nih gue. Apa pengiran sepurane agak tenang ya. Tak lapor pengiran. Saya eling-eling. Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya, saya ulang lagi, takmim apa khos. Jika misalnya ayat dihukum, saya kan keahlian saya memang nekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, saya harus hukum. Misalnya gini, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Bahwa perempuan yang ditalak suaminya, maka idahnya 3 kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah yang diceraikan itu kalau dia mindawatil haid, masih menstruasi, idahnya 3 kali masa suci. Ini ikuti madzhab Syafi'i. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat, tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur wa asyra. Bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya idahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, idah itu pokoknya 3 kali masa suci. Ya idahnya siapa? Apa? Idahnya siapa? Nah, nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fikih. Problemnya begini. Kira atau mikir mari untuk oh ya Allah, sabar. Amit. Sabar. Problemnya kan gini mestinya gue ujung ketok dari ngaji tuh. Jadi sunnah Rasul orang juga ketok ngalim ya sunnah Rasul. Apal Quran ya sunnah, lomo ya sunnah. Jadi meskipun gak fair, kalau gue jabatan ya sunnah Rasul. Tapi sing ngalim ya sunnah Rasul. Milih di sing gampang sing angel. Cangkem murah aku rasa ngomong. Nah, rungono ya. Problemnya begini. Lalu apa semua orang itu haid? Apa semua perempuan itu haid? Lalu kalau mutallaqat sudah tidak haid gimana? Padahal konteksnya. Nah ini makanya mirip kayak tadi syafaat. Ya yang diidahkan dengan haid ya yang haid. Kalau yang enggak haid ya kita cari ayat yang lain. Dan alhamdulillah kita hafal Quran sehingga tetap tahu yang enggak haid itu maksudnya ayat wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyhuri wallahi lam yahid. Jadi kalau perempuan tidak haid karena menopause itu idahnya 3 bulan atau yang belum haid. Paham jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa, jangan langsung diartikan enggak ada syafaat. Dalile surat An'am nomor piro? Biasanya apa ayatnya refa ayat itu. Nomor itu. Lihat ayat nomor sekian. Nah, ya iku bunine piye aku. Rata-rata iso to. Ora iso. Lah aku bela kowe ya ora iso pisan. Muatan wong. Ahli sunah zaman akhir ruwet kok dibela jebule padha ra isane. Amit tenan. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan tadi saya ulang lagi ya. Tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para wali, para ulama. Sama. Kalau perempuan itu iddah 3 kali masa haid atau masa suci berarti ada yang haid. Ya sudah kalau yang haid iddahnya seperti itu. Lalu yang enggak haid ya kita carikan karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada haid. Nah itu ayatnya wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyhur wallahi lam yahid. Paham ya?
Jelas ya? Artinya kita jelas. Ojo kok pepe apa ayat itu terus pokoknya namanya iddah 3 kali masa suci. Terus ayat arba'ata asyhur wa asyra lebok ning. Terus ada masalah lagi, perempuan yang hamil itu udah haid lagi. Nah itu masuknya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyana hamlahun kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang syafaat ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah dan juga Anda kode-kode rapal lagi repotnya. Mulanya bela ahli sunnah ini ya rugi zaman akhir. Jadi bilang berapa? Ngapa los kan sekarang loba menangan mata ngomong lah sing ora paham ya Eropa ya kalah. Malah kalah membido wis ora loba yo kalah kono lumayan untuk umroh. Aku mulane kudu mlebu swarga rugi yakin akan mlebu swarga. Wis lomba ra menang ya ora hafal. Ning donya ora pati dimulyakno wong tekan mati kok mlebu neraka yo apa-apaan. Aku wis direncana ra gelem. Ora pantes ngapal Quran pun rokok ora pantes. Oleh malaikat Malik kang ngurmati Quran tuh. Saya kira nak dites ya tuh. Balik keren nih. Apa ayat ini? Kedisen ayat ini bocor, wah pusing. Wa balik wali ibu qomahum ila rajau ilaihim. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya. Aktor itu pastikan siapa yang headnya salah satu guru itu siapa mutolakot yang idahnya salah satu guru siapa ya yang masih head. Kalau yang masih head gini, yang sudah agak head lagi ya sama. Yang dapat syafaat itu siapa? Al mukminun al asul, orang mukmin yang basyar. Karena kalau orang kafir sudah jelas mansus mukhalladina finnar, apa dia abadikan di neraka. Terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat karena memang sudah di surga kan, gak perlu syafaati. Mana ada seorang ulama itu ngendikan ngene, "Ustaz anak soleh sing tenanan jawabin gak ngel-ngelo Kanjeng Nabi." Ini lho Kanjeng Nabi akhirnya ra mlebu swarga perkarane nyafaati ra jelas-jelas. Jadi kita itu gak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Ya misalnya murid sempu wojok, coba dibuat nih pangeran nang bumi NTT. Nah misalnya Kanjeng Nabi cek nyafaati ning kawasan Medina. Agar apa yang swarga tesih Kanjeng Nabi. Terus nyafaati wong Jordan, wong Malaysia, Jakarta tesih. Wonten setunggal. NTT. Amine munik. Akhirnya moro-moro. Lah nek ki swarga kan wis gak ngel-ngel. Jadi orang ulama itu aku ben soleh tenanan ben langsung swarga. Orang kok perkara ora buta syafaate Nabi ben ra ngel-ngelo. Kalau itu setuju, menarik cara ulo ini. Mengenai sebenarnya gugus, karena ada di wali yang suka dirapi, mau pasaran pulau mah. Akhirnya muni bogolai terus ke sentimen baru. Buar mau. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau ja'al qaumu illa zaidan, maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu. Paham ya? Izin syafaat itu ada. Ojo kok terus muni ora ono syafaat itu kesimpulan konti, ngono. Paham? Dong toh? Berarti aswaja? Ya aswaja. Kalau usah training kan? Kalau usah training. Kalau training balione gede jebule trainingnya ra mutu. Balione gede kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik. Kita nggak boleh kalah sama sebelah. Ini kursus aswaja, kursus politik. Agak senguni. Ya mereka abe orang kok. Ya saya ulang lagi ya, itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil khaid, ada yang tidak. Kalau mindawatil khaid idahnya salah satu huruf. Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang hamil, itu idahnya ayyadhana hamlahu dengan melahirkan. Ada yang sudah ada haid kayak monopos, ya idahnya 3 bulan. Itu ada sekian kemungkinan, ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya, jangan ditambahin. Pokoknya yang namanya idah 3 kali masa suci. Ini kok ilmu konti, kok mau cuma pokoknya.
Mati nak goblok kok jadi aja. Biasa wae digo dhewe ning omah apa. Goblok kok diajak-ajak. Bahaya. Makanya Imam Suyuti berani ngetikan wal muradu bihim al mu'minun al asul. Kenapa dikatakan mukmin? Karena masih yakhafun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan maksiat. Nah, khawatir ketemu Allah itu enggak siap itu artinya dia percaya adanya pertemuan. Berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis. Ngalami yang khofun apa enggak? Enggak kan? Karena mereka yakin enggak ada kan? Itu cara berpikir Imam Suyuti wal muradu bihim al mu'minun al asul. Jelas ya? Jadi contoh masa alif maju. Mohon Gus mandek. Lagi ganti ayat wala tatrudil ladzina ta'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Dia secara balaghah hudat itu anggap saja ujung, asyi juga ujung. Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu baina gumai gak dihitung Gus Abdul. Makanya kayak ojo terus mendingin. Berarti sing wajib mau sholat subuh be asar bahmu. Quran membahas esok sore. Ya ora ngono cara mubalaghah ora ngono dul-dul. Maksudnya ngomong ujung ambek ujung. Jadi torofail waktu, no? Torofail waktu, dua ujung waktu. Makanya sholat itu tetap 5. Engko aku terus dalil ayat iki. Sholat itu penting pagi dan sore. Berarti subuh, asar, aliran sesat. Tawari balaghah ya. Jadi cara balaghah itu kan ono dzikrul badi wa iradatil. Itu logikanya gini. Logikanya itu ya seperti tadi. Allah ngitung ujung sama ujung. Makanya Syekh Nawawi itu tak biji wong apik tenan. Padahal beliau wong Jawa. Justru wong Jawa itu barokah. Nang aran iku tak Jawa iku paham. Mergo bahasa Arab Syekh Nawawi Banten itu kan rodok Jawa, Gus. Dadi ora bahasa Arab kaya wong Arab iku. Dene ra paham tafsir munir kebangetan. Maksudnya kan sajane bahasa Arab iku wis gampang. Tapi aku mau dadi wong Arab maca tafsir munir ya bingung mergo bahasa Arab rodok Jawa. Gue kacau, bahasa Arab Indonesia kan kacau misalnya Al-Jamiah, Al-Islamiyah, Al-Indonesia. Cara orang Arab kan bingung. Piye terkibeh? Al-Jamiah, Al-Islamiyah. Itu mesti bingung. Bahasa Arab itu bener, tapi cara orang Arab itu bingung. Karena perasaan orang Arab orang Jawa beda. Karena pikiran orang Indonesia kan Universitas Jamiah. Islamiyah itu yang Islam, Indonesia itu bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Mau sebagai sifat muqaddamana kan beda. Tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu gak apa. Dalam Indonesia itu paham. Wong Arab sesuai ya paham. Anut wong Indonesia. Anut wong apa? Sama saya kita bedain. Nah, ini jawab saja. Kira ditakoki wong agama mau buka jawab ya? Islam kan? Islam. Oh, seperti bener. Terus saya cawe itu ditakoki agama mau Islam kan? Karena masdar. Nama? Masdar itu bebas mudzakkar, bebas muannas. Tapi sekali pakai isim fa'il. Ya sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan, semoga jadi anak solihah kan itu. Kalau lelaki semoga menjadi anak soleh. Ya gitu. Ada muslim, ada muslimah. Ya kan, ono hadirin, ono hadirat kan. Baik-baik lah. Makanya kadang ono mubalek gaya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Itu latihan bahasa Arab atau barang. Kalau bagian yang hadir kan perempuan ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Dan nuruti ngono malah gue kesel karena tadi wong wedok ketemu wong wedok terus assalamualaikum nak sito. Nak loro alaikuma kan dia kesel. Kesel ora kira-kira. Ngene ora usah ngono. Nah ini penting ya secara bahasa. Sehingga di surat Waqiah makanya sama turun sama Syekh Nawawi. Di surat Waqiah itu pangeran ngitung itu ya ujung ke ujung. Misalnya di surga itu surat Waqiah ya fi sidrim makhdud wa talhim mandud. Nah wa dhilli mamdud wa ma'ud gak sing terusane fi samulnya fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhilli mamdud wa ma'im maskub wa faqiyatin katsira la maqtu'ati wa lam. Itu apa mencontohkan itu sidrin. Sidrin itu ya pohon yang daunnya itu kecil sekali. Jadi asidru kinayatun anil asjar sing yang kecil sekali, sing sohiron aurakuha kira-kira gitu. Yang kecil sekali apa? Daunnya. Nah di situ terus Allah menyebut daun pisang, apa? Daun pisang. Jadi di situ disebut itu hanya sidrun kira-kira orang Jawa jari ini Jawa maknanya widoro. Padahal ora roh. Langsung. Ya dikira-kira. Padahal widoro ora enak buah. Tapi intinya itu kinayatun misalnya anil asjar yang qalilun apa yang sohir ya, yang sohir apa aurakuha.
Yang kemudian yang satu contoh pisang itu mewakili partai apa? Yang daunnya besar atau lebat. Kira usah protes. Kok ini nggak ada anggur? Kok nggak ada apel? Jadi pokoknya Allah aku cerita, ning swarga iku ana jenis buah sing mulai daunnya paling kecil sampai sing paling besar. Lah wis koyo ngono iku bil kodati walasi dong. Dong. Ya pinter berarti. Semaju. Jadi selalu ada ilmu untuk memberi penjelasan itu. Diambil ujung sama ujung. Makanya sebagian ayat aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam. Itu bukti kalau teori itu benar. Makanya ayat ini yang jadi pegangan. Kamu kalau sholat ya ada bagian ujung siang dan ujung malam. Sebab itu limo itu keduman. Lah ayat ini kan terus kowe nakalan kan pagi sore. Kurang ngono ya gobloknya jadi terusno ya lereni saat ini. Maksudnya itu ngodat makili ujung. Asih makili ujung. Nah, salat itu menghabiskan dua ujung. Tarafain nahari wa zulafam. Sing khotib bingung Mas, torofian. Kadang khotbah deh. Kadang khotib ya engke, wong ayate ra apal kok. Ya tahu ono khotib sing lho. Sing falanu fiyanahu mo falanu kai falanu lele baba ora apal ora sama kae falanu siap lah falanu siap dari wah kita berjuang iku teke sing buret kitab disalahno masih kitab buret lho aku ora ono kitab iso maca gak menedek buret ora ono kitab ya iso maca to ngapal man amila sholiham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyan aw barang buret di alasan fala anu lha bae semua khotbah pamer sing umum mak wis sing pokok-pokok ae alhamdulillah salat bar karo dene khotbah suwi-suwi lha opo yo enak lho khotbah gawe nabi malah enak. Alamate wong alim ku nak khutbah cepet, nak sholat suwi. Dadi enak to khutbah cepet ae. Dadi kok kena sakjane mergo ora iso. Tapi kok diwa alasan jare Nabi. Alamate ngalim jare Nabi kuwi khutbah cepet, salate. Salat suwi diakali, nak maca surat kesuwen ra iso ya sujude sing suwi. Kan gak modal. Dan aku nasib pape jarak pali, mereka sujute. Ya nasib-nasiban. Juga dia melarat tuh. Nak nasib pemape jaga zuhud. Nak nasib pemelek jaga ilmu baru. Mulane uripe kangen. Wong kan nasib-nasiban tuh sebetulnya. Mau nasib lagi ape? Kalau wong alim, mau kita keliru. Wong mesti darani sabkul lisan. Tapi nak kue bener. Pas bener sabkul lisan. Aslinya raiso, tapi pas bener saudara nih. Nak salah dagap tenan, nak bener sabkul lisan. Tapi nak terkenal ngalim. Nak bener dagap tenanan, salah sabkul lisan. Kayak benar. Jadi nama lagi apa? Tuh aku mau rondo ayu. Nak sing seneng ya gak wae, gak wae. Nak sing ra seneng was malaikat babur. Oh nasib penting yo pol nasib kan lagi senengi wong para pejabat darani dakwah dagem bina supaya nasib lagi apik tapi nasib elek dagem golek-golek yakin tapi sing roh sapa wis terserah pengen ben go rame-rame dunya no ya wis roh jelas ya dadi iku jenenge mimbabi dikrib apa dikrul badi wa iradatil qul kata sawu fi sidri makhdur wa tauhid. Dari tauhid itu kan semacam buah pisang, buah kurma. Artinya kurma itu kan apa? Daunnya kan besar. Kalau di Indonesia mungkin contohnya apa? Pisang. Nah, sidrin itu mewakili partai apa? Ya pisang daunnya kecil. Jadi itu bukan berarti di surga hanya ada sidri makhdur sama tauhid. Lah nang ngono ya enake apa ning surga. Paham? Jadi itu diambil taraf apa ujung sama ujung. Ya kalau ngaji jalalan, ngaji jalan Gus Pak mulai wong ikok kiroati sampai sing juara MTQ. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Terus dhewe ya. Mulai sing ra iso pidato sampai
Sing profesi ini. Ono kabeh. Sing ngaji mboten sampai sing ono kan. Ya itu jenenge apa ngambil apa? Ora apa terus ngaji mau wong loro ngono maksudnya. Paham ya? Terus nah iya, ora kok terus ngaji wong loro til juga. Dong ya. Udah pinter ya. Ganjaran gua akeh tenan, mintro gak menagi. Jos tenan. Pokoknya yakin untuk pengiran anak indadoni abdi pokoknya yakin. Ya jangan menolak orang yang berdoa waktu pagi dan waktu sore. Agak baik torof, no? Torof. Jadi ya sudah seperti itu. Kayak fala takul laguma ufin. Kalau menyakiti paling ringan ufin saja nggak boleh, apalagi yang lebih. Ya kalau ujung dan ujung saja harus, apalagi di tengah-tengahnya. Ya, makanya seperti itu. Cara berpikir seperti itu. Nah makanya ini kalau suwon di sebagian sing ngaji kula kudu anut ayat ini, tapi sebagian yang lain mungkin ada ayat yang lain yang mungkin jadi manhaj. Dan itu yang menjadi ketakutannya Mbak Mun, bapak saya semua. Semua orang alim pasti punya ketakutan seperti ini. Ini mau tenang, awas ya nak, nyulayani ini rokok tenang. Kita akan dihadapkan dua pilihan yang membingungkan. Nah ono santri atau umat atau siapa saja yang nakal, dia ingin ngaji. Wong tuane cerita nak ingin nakal. Kita akan dihadapkan dua pilihan. Satu menerima. Nah, cara bapak dia jenenge kiai bengkel. Bengkel. Jenenge kiai ya marasi. Kiai marasi. Wis marasi nak rahasia nak tangani cah nakal ya rasa dadi kiai. Terus ada kiai yang protektif. Kayak balik tuh satu hal. Karena dia nama ya. Nama jadi boleh itu. Nama. Wah, iya lele aku. Padahal sebetulnya api pas-pasan, tapi kan pikirannya kan apa? Justru api pas-pasannya itu sekali-kali tuntas. Nah itu problem. Makanya saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau saya untuk diri saya sendiri tanpa ingin kritik yang lain. Itu hanya mereka. Sementing soal ketemu pangeran tanggung jawab. Misalnya gini, ada pondok, misalnya Gus. Nah ini nggak apa-apa, ini urusan publik. Orang salah paham pun. Sementara wanita tanggung jawab dengan kersane Allah Subhanahu wa taala. Cara fatwa nak ngarang kan. Wa hadza madzhabun al-qawahabi. Ini mazhab yang saya siap ketemu Allah. Ukurannya mazhab kan gampang. Kamu berani enggak ketemu Allah dengan mazhab itu? Nah, ada orang yang misalnya pondoknya ingin steril, misalnya pondok unggulan. Syaratnya harus dihafal 10 juz. Terus iso maca kitab. Penting meneh bayar uang gedung mampu 2 juta. Jayanya nomor 3, padahal itu yang penting. Dan ketara ora kedulnya, jadi di modus pertama ke apal 10 juz, berperilaku baik, jebule nomor 3. Sajane sing penting di cara yayasan. Kan kira-kira sing penting itu sing nomor 3 kira-kira. Aku ora mari ke sudon. Nah itu ya baik, sebaiknya mungkin itu jadi unggulan betul. Artinya iso direli kan, iso direli iso hafal Quran, tamat SD hafal Quran karena bayar ya larang. Terus jenis yang bisa bayar itu artinya kan orang mengkas-mengkis ya. Nah tapi nak santri melarat kan, ngomong-ngomong Malaysia anak ekor mulai mau ngaji. Mbak Yuni Rabi mulai jadi pelayan. Ribet, kan rapal-rapal. Terus goblok melarat kan rapal-rapal. Lagi wis cerdas. Dia, sing bina ya tenanan Gus untuk gaji 2 juta ya. Untuk tenanan oleh bina. Ya UMR ya semono. Tapi pertanyaannya, nanti kalau kita ketemu Allah, kemudian sing daftar itu yai kula badhe mondok, kuat kula namung urun kula 2 kilo. Anak kula nggih dereng nate ngaji. Dia ini geng-gengan, biasa ini pengen tobat. Terus kue itu nak nolak, itu mlebu ayat wala tatrudi no. Jangan menolak orang yang iman. Tapi kalau kamu tidak menolak, kue kan memakani guru-guru, macam-macam. Itu 2 hal yang kita pasti ketemu pangeran itu wedi. Kue nompo, kok nak cai jadi ngontaminasi sing bener yo repot. Terus kue nganggo faedah darul mafasid muqaddam. Sauni. Problem. Memang ya seninya di dunia. Lho kowe mondok ada ono seleksi yo nak kowe ketemu kiai iso nerangno, ketemu pangeran. Ayo, ketemu kiai saya iso nerangno. Ketemu pangeran.
Tolak. Iku ya umatku, iku ya gaweanku, nek mbok tolak. Alasanmu. Terus kok piye jatuh? Kabeh muni ngene, Gusti, kula gawe santri unggulan. Pengiran jebok sedaya unggulan. Tapi mbok tampa kabeh, kowe ora sadar kapasitas yo kliru, wong utekmu pas-pasan. Kemampuane pondokmu pas-pasan mau wong 50 kok nampa wong 200. Kan yo overload terus. Akhirnya ora ke rumah. Ora repot Mas. Mau soal itu serap sambut pikir. Sungguh ketemu pangeran bener tingun. Sudah tekan serap sambut berdebat. Tapi yang jelas saya termasuk orang sing jadi sisa-sisa kesyahnya pangeran. Lo rawani. Ada rawani wis. Orang ya ramari orang mikir. Bang ini gitu misalnya ngaji jalan ukurannya apa juga. Sajane perlu ana peraturan sing oleh belajar tafsir iku sing fikih mapan. Ora terus iki kena piro. Oh, tereliminir kabeh kan syaratnya orang ngaji tafsir setelah apa? Mabadi tamat kan gitu. Takrib tamat. Makanya di Al-Azhar itu unik. Ini cerita ya, saya tidak pernah di Al-Azhar tapi sering dapat cerita. Al-Azhar itu karena didirikan para ulama-ulama itu ada misi dakwah gitu. Misalnya orang yang dari Mekah harus hafal Yasin. Dari Indonesia masih harus hafal Yasin. Tapi uniknya yang dari Cina sekitar maca kulhu itu lulus. Mereka dianggap benih-benih hidayah di daerah komunis. Jadi kira-kira kalau kamu punya pondok modern aturannya harus seperti itu. Misalnya kalau daerah santri ya Sarang, Sedan, misalnya daerah Munib, ya sudah lah harus gini-gini karena ini daerah yang sudah mapan. Tapi kalau aku di santri kok NTT, ya bisa apa? Ya bisa saya pernah sholat belum? Makanya apa ya anjing? Nah aku nolak jadi kafir meneh. Nak nompo ya rada kuwatir. Kok nang santriku diwarai yo. Tapi aku yakin nak dalam konteks yang ngene iki nak tak tolak iku merbayat malah tak rugi. Karena ini awal hidayah di daerahnya dia. Tapi nak koyo Munib tak tolak, Sedan tanpa Munib kan aman. Malah jokono dene masalah kan. Jong ya. Alhamdulillah itu pinter. Aku maju tenan ngaji maju. Yang penting kita tahu filosofinya pangeran. Pokoknya pangeran dawe kamu jangan menolak orang yang begini. Makanya kita harus punya ketakutan. Mulane cara kula bukannya memuji bapak saya enggak. Cara kula tetap setuju. Harus selalu ada kiai-kiai yang untuk profil. Syukur-syukur kancanan gus-gus yang untuk jadab-jadab. Di NU itu kan lengkap sebetulnya khazanah kita. Ada kiai yang hanya ngendikan akhlak terus kayak Pak Hamid Pasuruan, ada yang ngendikan makhluk kayak Mbak Arwan, ada yang nakal-nakal kayak Gus Mek. Kita itu paling banyak khazanahnya. Karena ini semuanya umatnya Rasulullah, silakanlah dipimpin macam-macam. Jono sing ngurus bagi pidato Tuhan misalnya, enggak apa-apa. Kalau itu kebaikan. Cuma aku produk ini nyejajar tua bagi Hamid Wir bisa tulisan. Jadi aku tidak pernah, aku keliru lah. Kesalahan terbesar saya dalam hidup. Permana ya? Artinya gini loh guys. Misalnya Gus Afif di Pondok Unggulan, Kiai Mansur di Pondok Unggulan. Yang daftar di situ harus sudah hafal Quran 10 juz, harus begini. Kok nolak orang ente itu tanpa solusi, kecuali dengan solusi. Aku yakin bisa punya. Kecuali dengan solusi. Dengan solusi gini Kiai Mansur berhubung pondok wis elit, terus Kiai Mansur eling. Wah, rai ini pasti ngajini Munib. Terus Munib ditelepon. Iki ono santri NTT. Rai ini mirip mbek kowe. Iku ae, bar ngaji mbek kowe. Lah soal biayane saya itu tahun pertama aku. Jadi aku ya kepengen dakwah. Terus Afif yang ngono tahun kedua aku nih. Terus Munib isen dhewe aku tahun ketiga. Tapi nak nolak bil kuliah aku yakin dosa. Orang mungkin dosa, aku yakin dosa karena menolak orang yang mau mencari hidayah. Karena nggak mungkin Islam atau fikih membenarkan menolak orang mencari hidayah. Tapi menerima tanpa seleksi dalam konteks modern kan nggak mungkin. Misalnya terus bocah babal kedua terus yang Pondok Unggulan, Frapopo. Lu pernah ini ada seorang keamanan pondok cerita saya. Kebetulan yang nakal ini akhirnya minta perlindungan saya tak. Akhirnya dia mondok ijek dua sisa whisky.
Kita kau ibel aman. Nah ini kok ada whisky. Oh sisa dulu. Jadi dia berangkat sih gue. Lah sisanya gue kenangan. Akhirnya ya aku di kebijakan yuk. Ya ini misalnya seperti itu. Jadi pengalaman keamanan pondok itu yang macam-macam. Ada yang lucu lagi di pondok besar itu kalau sudah di stasiun tuh sing cawe itu jilbaban itu kadang sudah celananan kau kita kok soal mumpung tuh sudah lama mumpung keluar ya Jakarta santai dan keamanannya di sana nanti itu stasiun nanti itu. Nah ini cerita misalnya seperti itu, kesalahan seperti itu lalu anda boyong terjadi ke habitatnya lagi dan salah lagi kira-kira disalah no pengirannya tetap disalah. Makanya ini kan berat-berat kiai ngadepi pangeran itu melarang menolak siapapun yang ingin baik. Makanya ini kan masalah, makanya ini PR ya. Kadang-kadang pondok modern itu berlebihan dalam mengimani disiplin. Tapi kita ini kan harusnya mengimani hukumnya Allah mbak Rasul, yaitu tidak boleh menolak. Nah, tapi kita kan ingin meroteksi santri kita juga. Misalnya bocah terlalu nakal, kok nulari, wong virus itu nulari. Sing soleh, virusnya ramadi. Maksudnya ramadi gampang nulari. Sing nakal, gampang. Nah, jadi ya tinggal bubaidah dari lima fasid. Tapi nak cara aku, tetap butuh urun solusi. Dan itu kalau di NU kan gampang. Beberapa Gus Jawa Timur jadab-jadab kan spesial ngurusi. Saya mana-mana itu. Dulu di Jawa Barat ada siapa? Kianom misalnya. Kianom. Suralaya gitu. Artinya gini, Allah kan menyediakan. Kalau pondok kan nggak mungkin terima seperti itu. Ya sudah pasaran bang. Apa saya gitu diumum munib. Karena ya turunan. Karena ya turunan. Ya nih, nak sanggup turunan kau ya pondok mental. Jadi kau tetap nakal nih konangan masyarakat. Lu dulu sih kiai deh. Jadi suanya. Santri darah mirip kiai ini santai. Ya guys setuju ya. Karena ya dibiayai. Siap nih. Jadi menurut saya ini penting saya utarakan. Tapi jelas supaya kita tidak terlalu mengagumi pondok-pondok modern yang mengumpulkan unggulan. Karena nanti kalau itu jadi filosofi masif, itu umat terbengkalai. Karena tempat pengajian tertutup. Makanya menurut saya semua kiai harus punya pengajian ini, terutama yang alim-alim. Karena kalau ditamu di pondok tidak mungkin, karena takut tadi virusnya tadi. Makanya menurut saya setuju ya kiai alim harus punya pengajian ini. Makanya saya tidak lama dan bangun yang punya pengajian ini. Gus yang punya. Dulu kiai di Semarang ada Pak Haris Sedako yang punya. Hampir semuanya kan udah punya pengajian ini. Ini kan jagani orang yang macam-macam. Mulai sing ngapal Quran sampai tadi sini kira-kira hati. Uang ngutangi uang sampai sing kebulet. Sudah dibujuk sampai bujune loro telu ora kabeh. Macam sing meh pegatan nganti meh wayo ana. Ya iku mau tarafail eli. Akim sholat apa? Tarafail nahari wa zulafam. Paham ya? Terus ini penting sekali. Yang penting jangan menolak. Kalimatnya apa? Jangan menolak. Kalau dibajuri lebih ekstrim lagi. Dibajuri itu contohnya gini, contoh murtad ya. Ada seorang kiai atau tokoh siapa saja itu menjadi kafir. Gak mau tanggung-tanggung. Kan orang percaya dulu nih bab mandi wajib. Kenapa? Mandi wajib. Bajuri ya aneh, bab murtad kok dilebok bab mandi wajib. Ulama ya aneh. Lah kula ya roh, yen kula wong alim mesti aku bolak-balik. Kira usah mamang tenan to ora. Tak bener dulu. Kandhanane kok angel. Ngarane bab wajib mandi. Jadi gini kan, termasuk mayujibul ghusla kan al kafir idza aslama. Al kafir idza aslama. Itu dawuh takrib, ya takrib fatul qorib. Ya ayo, ngerti to takrib? Zaman jatuh. Nani asiar ya rambo. Memang jangannya loro Gus malah siar apa? Kayak kan ibadah. Ayo mana? Ini tenang ya. Misalnya kan diantara mayujibul ghusla kan iltiqaul fitanen jelas ya kan. Macam-macam lah diantara mayujibul ghusla ya. Iltiqaul fitanen terus apa? Junub macam-macam lah. Nah diantaranya itu al kafiru idza aslama. Orang kafir kalau masih.
Itu kata kitab takrib. Makanya syarah itu penting. Sebetulnya kitab itu agak salah, fatwa itu agak salah. Salahnya begini kata Bajuri. Kowe ora usah melok-melok nyalahno. Ruwono ya omongan. Ojo komuni gak sopan. Malah keliru nek diterangno. Sopan goblok yo keliru aneh-aneh. Logikanya ngene lho, Gus. Ada orang kafir. Ya misalnya Zaid itu kafir, terus bilang ke saya gini, "Gus, saya mau masuk Islam." Ya kan? Sekarang jam berapa ini? Jam 12:30 pas ini ya. Rumah nonton ini jam 1 pas. Terus saya masuk Islam. Terus saya bilang gini, Zaid, kamu mandi dulu baru nanti saya ajarin syahadat. Maka saya ini malah menjadi murtad. Paham ya? Karena saya membiarkan dia sekian menit tetap berstatus kafir, yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Makanya benar, kalau fatwa itu benar Islam taufik dari awal kan. Kalau ada orang ingin masuk Islam maka harus kamu syahadatkan fauron, apa? Fauron. Jelas ya? Bahkan nyuguhin teh aja saya tidak boleh. Bila perlu ngadeg-ngadegan, Gus. Saya tak mau syahadat. Raiso Arab, Jawa lah. Ya pangeran sapa? Allah, ya serano pangeran kecuali udah ada Tuhan selain Allah dan suhunya Muhammad ada harus ngadeg-ngadegan lah. Enggak boleh disuguhi teh, mana saya tak tukar rokok sih sampai saya. Karena apa mana kenalan, jadi nanti yang putih, Pulau Bali, pun kapan rawuh, wah, malah karang subuh langit. Karena tadi, kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, ya, kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, membiarkan dia dalam keadaan kafir yang kamu bisa menghilangkan saat itu juga. Lah iya kalau kondisinya normal ya Mansur, bar mandi jauh urip. Lah nek pas mandi kepleset. Terus mati. Dia mati kafir apa Islam? Kafir. Kafir. Penyebabnya sapa? Kiai. Dong ya. Ya pinter lah. Wah pinter dhewe. Paham bisa? Maka ilmu itu makanya kata Bajuri sebetulnya nggak usah dibahas kafir masuk Islam. Karena mandi itu tidak penting. Maksudnya Imam Bajuri itu menyesalkan kenapa itu dibabkan. Takutnya menjadi gerakan. Sekarang kan banyak nyuruh orang yang salah paham. Nah, orang kafir masuk Islam konatus itu salah. Sebenarnya yang benar itu diislamkan dulu. Gosok jadi salah. Nanti gak apa-apa tetap mandi. Seminggu ada prosesi gak apa-apa. Tapi prosesi gaya-gayanan toh, disyuting terus viral. Ya pokoknya gaya-gayanan toh. Tapi tetap proses Islam. Ya coba. Seseorang mau masuk Islam itu ketika prosesi di masjid apa sebelumnya ada yang mengajari? Oh tetap sebelumnya ada yang mengajari. Yang prosesi itu sekarang seremonial ya. Tetap dia nyuwun sewu. Saya punya banyak teman yang masuk Islam. Meskipun yang mensyahadatkan saya, tak takoi kenapa dia Islam? Pacar saya orang Islam. Rata-rata yang terjadi di kampus. Dia enggak. Kiai mau gaya-gayanan di syuting di masjid terus viral. Ya aku takut. Pertama dia seneng Islam itu gara-gara pacaran atau gara-gara kiai? Pacaran itu teman kerja. Tapi orang kalau pacaran mau cerita aja. Enggak jawab aja jujur. Yang menjadikan dia Islam kadang pacar, teman kerja, macam-macam. Nah, ketika dia sudah ikrar dengan syahadat meskipun bahasa Indonesia itu sebenarnya sudah Islam. Nah kemudian ada kultur ya, kultur tadi di masjid diviralkan terus prosesi syahadat itu namanya prosesi kan. Nah prosesi Islam itu agar mulai ikrar nah Allah pangeran yaitu dimulai Islam. Nah jika yang pertama ini kok mending ngopi rien atau kenalan rien ngapunten gitu ya nanti yang putih terus wah sama. Nah, saya berkali-kali ngajar gitu di kajian di Kudus di mana-mana. Aku pengen analogi dalam kehidupan nyata itu gini. Ono wong nggak kecelakaan, neng jalan kecelakaan. Pas tuh itu pasti itu katoan cekak, seprapat. Ya kan dia isin mubalek katoan cekak. Apa nulungi wong loro? Paham ya kecelakaan. Terus dia naik lambinan se, sarungan se, serbanan se lagi dulu. Berkode ini ya, kira-kira salah no pengiran tor. Kelakuan ngono iku lho, salah no. Enggak jawab. Salah. Salah no, karena ini kecelakaan harus langsung. Meskipun Pak Mubalek lagi seperempat ya masuk. Ini sentimen itu. Orang tahu Pak juga. Seperempat aja. Seperempat juga elek. Jadi cara pangeran, kira-kira tuh senajan terong kelambinan wajib nulung langsung pom-pom. Wajib ora oleh. Nah kalau masalah kecelakaan saja wajib fauron, apalagi ini kekafiran, maka harus dihilangkan secara fauron. Dong ya? Yes,
Makanya adat mandi dulu, apalagi seminggu lagi nanti prosesi di masjid, nunggu wartawan tambah bunte salah ini. Berarti masalah bunte salah. Yo kapan-kapan anak kancamu kafir masuk Islam, itu sangat sekal. Senajan tuh nganggo bahasa Indonesia sih Jo. Besar. Nanti setelah itu ada kesunatan kecil kalau di kompang mandi, terus seremonial, terus dia diundang, terus disoting, terus disafir untuk ngarap sempoha muni alhamdulillah jatuh ngarap. Terus awalnya ibu lah sing viral sing iku akhirnya ya Tuhan telah mengislamkan awal waris ya tapi kan rasa dengki rezeki tapi tetap hukum ini harus dihilangkan faul. So dari kau oleh kan kau najis ora oleh paham ya. Nah kalau dalam kasus Sayyidina Umar misalnya ada orang bantah tapi zaman Sayyidina Umar kok sama adiknya Gus ya? Kan itu kan dia masuk rumahnya seorang yang adiknya yang baca Quran itu adiknya kan cuma adiknya tukarannya BIP nih Gus gelutnya itu apa IP nih obab jenis ahli gelut. Nah, gelut karena si Hubab itu mempertahankan supaya Umar gak langsung megang apa? Iya mushaf lampiran ya zaman itu menorong terjilid namanya kan hanya beberapa lampiran sing toha ma anzalna alaikal qur'ana. Nah itu kasusnya beda jadi ada perdebatan terus si Umar ini belum mau masuk Islam terus kata adiknya ini kitab suci kalau kamu ingin megang kamu harus mandi. Pas itu kan Umar belum niatan masuk Islam, jadi itu beda kasusnya aja. Bila dipakai hukum, tapi nyatanya adiknya Umar di rumah mandi dari Umar nggak niat masuk Islam. Cuma adiknya penasaran, itu lempiran apa? Karena adiknya ini lempiran suci yang harus dipegang orang suci, makanya kamu mandi dulu. Akhirnya Umar ya nurut, gitu, atus deh. Orang atus ngocok kan, gitu. Orang ngocok terus tadi nangis deh. Kok ini nggak mungkin karangan manusia toha, misalnya terus masuk Islam lagi ya sudah. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi seremonial itu seon, masuk Islam itu seon akhir. Jadi keliru kalau apalagi masuk Islam pokoknya berseksi akan tidak harus sekarang. Apa? Harus sekarang. Soal nanti seremonial acara bisa mau mandi dulu kayak mau disaksikan terus macam-macam lah. Foto hanya berani semua alaf macam-macam terserah. Malah namanya apa? Dia ini lumung. Ya sebenarnya memang ewe bangunnya. Jadi hukumnya pangeran cekal ya. Jadi ben wong kulino pinter. Karena jangan menolak. Nah, jangan menolak kelas-kelasan. Ada yang koron, ada yang taruh. Iya. Makanya saya mohon sekali lah. Meskipun kita kagum pondok-pondok unggulan yang steril, yang semuanya hafal Quran, semuanya ahli fikih atau semuanya apa-apa, itu hukum yang diciptakan teknik modern. Tapi orang hukumnya Allah sampai Rasul. Nah hukumnya Allah Rasul jangan menolak orang yang ingin baik. Nah, soal kamu protektif karena takut ada anak nakal ya sudah. Kita taruh khusus ya, kita ngambil kemurahannya pangeran, kita tidak sanggup. Tapi jangan motifnya menolak. Karena kali ini menolak, nanti kamu ngadepi pangeran. Ini ya umatnya kanjeng. Makanya solusinya tadi, pondok-pondok yang menangani capreman harus kita dukung. Saya masih punya azam betulan dengan anaknya Mbak Karno. Saya di beberapa yang masih kenal Gus-Gus, si jadab-jadab yang Pasuruan juga kenal, si bala-bala di Bapak ini kenal Gus. Dan kalau kenal Kiai Wali ya, Kiai Mubalek ya, Kiai Mubalek terbatas ya, gak keliru, parah lah. Kiai Alim ya, Kiai ya sama besar. Kiai Wali aku kenal ya, Kiai si ngurusung nakal ya, Kiai Mubalek beberapa ada. Gak boleh banyak-banyak ya, kenal ini orang oleh agak. Ya saya ulang lagi, jangan sampai kita ngalami penuh lagi. Melanirian di salah satu madrasah di kenangan saya itu bagus. Dulu di Sarang itu masyhur ada kiai namanya Kiai Fakih, Kiai Mis, Kiai Fakih karena memang Kiai Pondok Mis. Itu gini, bocah-bocah nanti itu Kiai Mansur, tiga nakalan, tiga dalil. Jadi misalnya Tuhan kok gak muhafadah di dunia, gak mudah kan? Kita kok ini, nak gak mudah nih di jom. Terminal kok sowan modok era muka. Itu langsung diubah no. Mergo wedi dadi wong dalan. Dadi wong dalan aku ora kedosan. Itu beliau cerita sendiri ke saya. Nah, sing muni ku lugu misalnya. Lugu. Nah, orang muka piye, Jom? Nggih baleni, Bang. Tambah ra muka.
Karena tidak wajib mensyafaati apa? Kalau dalam konteks toha kan liar tadi ya. Toha umpama loh, atau toha sing umpama loh yang umpama bukan. Akhirnya apa? Bocah-bocah ngerti. Ngene kok, agar sing namu kabar itu gimana? Cocokan. Mbak Dus wan petir. Akhirnya cara pulau soal. Ono apa tuh? Tentermi apa? Enggak kan? Karena kiai itu mesti wedi loh, tapi balik, wong balik dengan Natal. Artinya gini, apapun misalnya semua pondok tentu punya khasan masing-masing. Tapi kita harus mendengar semua kemungkinan. Sehingga kita pakai mandatnya kiai yang kita panut. Kayak apa Mbah Mun ya, dekat pejabat, dekat wong macam-macam. Jadi khazanah kita ini kan cukup untuk analisis. Coba ada wali yang jadinya wali karena uzlah yang belum gua ya kayaknya. Ada orang yang jadi wali karena kumpul preman ya. Itu ada wali, cerita wali itu bangkrut. Penggawean apa jadi wali? Mereka tuh kuara. Iya gitu. Rasa buat tiru, tapi itu kok mobil. Nah saya ini nggak mungkin. Harus sekarang nggak mungkin karena mahal tuh. Mahal dan jumlahnya banyak. Jiru itu gini ceritanya. Misalnya Narukan ini ada satu kampung. Biasanya itu dia Mansur, ada agen toa, ubah ya asli, kita aslinya langsung ngiling toa, kan ini mau ubah, kita unik mulai. Agen itu misalnya ngedarkan di Narukan itu dicegat ya Mansur ning dalam, sing wali misalnya jenenge Umar, sarang dituku Mansur misalnya 500.000 dari itu dituangkan terus dibuat. Itu sampai bertahun-tahun, sampai dia bangkrut terus mati, biasa lah bangkrut mati terus biasa. Ketika dia mati, wali-wali top di kawasan itu mati kan, ini wali. Nah ternyata apa? Nah, karena si pengirim toa tadi jaga deh. Wong desa iku akhir minggu rutin tuku toa karo ngapu. Mulai sekali. Ya kan rutin yang kalau sekarang kan kebanyakan gue satu kok gak mungkin kan sekarang nilainya triliunan kan. Karena diproduksi pakai mesin dulu kan manual kan. Jadi yang dikirim desa ini. Ternyata dek ya Allah ini umatnya Nabi Musa dari itu kalau mereka memang dan cara mencegah saya ini jadi agen tunggal. Agen tunggal itu dapat dituku. Jadi wah nanti dunia minta. Kena buat tiru. Tapi dunia minta aku tadi aja. Nah ini cerita saja. Jadi kita punya khazanah sekian contoh wali itu macam-macam. Baru itu tiru karena nggak cukup. Benar kata itu saya cukup ya. Bocor koropot sementara biro. Oh, cukup. Dunia ini soleh saya Indonesia cukup. Oh, transaksi. Singawati wali-wali. Karena ya dia juga jadi wali karena beli. Karena dia ada ingin konfrontatif sama bos-bos narkoba kan beresiko. Gitu. Terus apa mas? Dibuang. Itu macam-macam. Lagi-lagi khazanah kita cukup. Ada wali yang ngancani nakal-nakal hina. Makanya Imam Sa'roni pertama jadi wali. Imam Sa'roni saya terkenal sekarang bisa. Pas pertama latihan jadi wali itu ya kayak unik pun pakoh sunnah rasul persis. Singkat cerita ketemu itu mas, ono wong alim. Wong alim bal-balan ning laut ning gone kisik ning gone apa ning laut. Pantai. Bahasa Indonesia KRI pantai. Saya itu katokan seperapat, bukan katokan biasa kok pemain bal. Saya sudah singkat cerita Imam Sa'roni itu tersiksa. Wong alim, ahli fikih kok katokan ya. Mari cekak ukuran ini ra jelas. Nah cekak itu ayo dekati apa? Jengkol. Yes. Nah cekak mbah ya ora roh. Singkat cerita itu ya gitu gimana sih? Bal-balan ya masyarakat orang ini ya wong belah bal-balan. Ya relax saja. Pas dia Sa'roni pulang, pasti udah ini wali amatir, belum kutub, masih amatir, masih latihan, masih uji di MK lah, masih kewaliannya masih. Dia pulang, ternyata wong sing fakih tadi yang ahli fakih tadi duduk bena samai waladi, dia duduk neng antara langit tuh, ngenteng. Sa'roni, jadi saya jangkar, dia senior. Cangkemmu sing apik. Dekne iku padahal ada cangkemmu sing apik. Wali ajaran ora oleh negur wali senior. Wae banget tuh. Jebule wong iki wali.
Sebenarnya mungkin wali. Dia mau tunggu ning isor Mas, mergo kok darane kalah kelas. Wali ini ya gaya. Lane wali iki oleh gaya ora sanate. Kalau ngaku wali Mas ini ya keberatan. Tapi Bang kowe ra gelem ngaku nek gelem aku tak kon mulang. Mergo terus akhirnya lha kene nopo? Masalah aurat itu ora ono khilaf antara Imam Syafi'i bin Ahmad bin Hanbal. Tapi masalah dakwah ora ono khilaf, kabeh majibno dakwah. Lah ngomong dalam kumpul aku nak bal-balan. Lah nak kowe gelem dakwah yo dakwah iku. Mun jangan ngomong jeneng. Coba ya, yang bal-balan ya umatnya Rasulullah, yang tenis ya umatnya Rasul. Semua itu umatnya Rasulullah. Lalu kamu ngaram notok Nabi, terus kowe nak ketemu Nabi. Pas poh ning podium ngaram notok Nabi. Bareng untuk sangu terus piye nak ketemu Nabi. Sing iku ora untuk sangu wae sing ngomong bal-balan. Ora untuk sangu proses di. Wes sak jeblok-jeblok iki Mansur tetep ana sing takok. Pak, nah, anakku saya tamat SD, cara jenengan diapakno. Paling enggak kan usul pondokno kan, meskipun bapak aja. Tapi nek sing pidato tok ning podium. Pak pokok kan. Ya saya pak poh sing ora ya ora. Ya ora tersinggung biar Jawa. Kok sensitif banget. Mulai dulu, makanya alhamdulillah kita ini, mau kita ini siapa? Itu ngaku ya Allah. Kita ini masih punya kitab-kitab itu. Saya punya kitab Tobaqatul Auliya, klasmen para wali. Tinggal di mana orang jenengmu yakin. Padahal kitabmu sampean orang. Ini malah orang. Wali mulai angkatan Said Ali Zainal Abidin sampai angkatan Said Abdul Hasan. Ini jangan boleh jenengmu sebenarnya punya kabar. Itu ya selalu tadi menyajikan cerita-cerita wali yang sebagian menekuni apa kancanan boleh kancanan mengakal. Karena itu tadi itu umatnya Nabi. Asal bakat ya tadi ya dia wali dekat Allah kan nggak mungkin tergoda tuh dengan rusak ilmunya kan nggak mungkin. Tapi kalau kamu milih nggak mau ya nggak apa-apa. Kamu protektif diri darul mafasid muqaddamun. Iman sak kowe misalnya ketemu wong ayu sing nakal. Kira-kira sing katut sombong. Ya cek ae. Coba, dicoba. Ablas. Sing dadas sing ndi kan. Kono dadi salihah apa kowe sing. Cek aja lho masyarakat. Wong syaratnya ujiane Nabi kan ngono. Ana wong pitu sing sampean di yubi arah. Iku digawe Nabi wa rajulun da'atu imra'atun datu mansibin wa jamalin. Faqala inni akhafu. Syaratnya ayu menarik, ngajak. Kok kowe muni ra gelem. Ayo wali, nek jawe wali. Lah sing wani daftar sapa jajal. Itu orisinil loh, Dewi Kanjeng Nabi. Sabatun yudziluhu wa fi dzillihi yauma la dzilla illa dzilluh. Nomor terakhir itu di antaranya wa rajulun da'at wa imra'atun dzatu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafu. Boten astagfirullah. Coba lihat disusul di kapan-kapan. Jadi makanya ini balik balata terus tadi. Balik nama makanya pulau syukur punya guru kayak bangun yang legowo apa menghormati kiai sing nangani itu bapak yang menghormati kiai. Oh jangan sidik-sidik sunah rasul terus seakan-akan kamu paling megang otoritas suara. Tidak umatnya Nabi itu banyak yang menekuni. Lah aku roto hati pidato, aku rasa pidato aku seneng. Piye sih anu penting. Rezeki yang penting ya. Jadi terus nadewe. Saya gue ya terus nadewe. Roh ya sudah seperti itu. Makanya ngaji yang banyak. Saya berkali-kali cerita wali itu dulu macam. Dan itu khazanah itu di pesantren banyak. Dulu Sunan Kudus jadi qadhi bagian halal haram tegas. Kali Joko di sama wali-wali disuruh di daerah itu Sragen Boyolali dakwai wong abangan macam. Mulai dulu itu ada macam seperti ini. Dan itu cobaan ya. Sampai sejarah bayang kali coba juga. Sedang agak coba kemudian biasa macam ala Indonesia. Tapi zaman itu orang Islam Nusantara biasa. Tapi ya nak Islam nomor ya apa-apa orang sing larang wae. Artinya biasa. Jadi dulu yang menekuni itu tuh ya biasa. Bahkan kalau di Ihya itu ada cerita ini sebelum jual kalau cerita Khalid itu preman.
Dulu di antara Khalid atau Khalid itu apa? Kira-kira maknanya apa? Preman kira-kira. Ada Khalid Bani Israel gitu. Ketika Nabi Isa konvoy sama Hawariyin ini orang pilihannya Nabi siapa? Singkat cerita Hawariyin yang rai-rai komunik itu. Ini kan spontan itu yang Khalid tadi. Spontan itu ingin wong solehnya seperti itu, sehingga langsung spontan itu bergabung. Ketika bergabung dia abtoa Mas Yahudi dia mengendorkan apa? Jalannya, karena dia agak ingin setara dengan Hawariyin kan. Tahu diri lah. Yang Hawariyin dia Mansur ini Asroa, yang jenis murid tapi tidak semua. Kan itu ya ada yang jenis saya, jenis macam-macam. Yang lainnya normal, tapi yang satu ini Asroa Mas ya. Supaya berjarak jauh. Dari kemana isin agak level. Wong preman kok jajar aku, makanya yang ini mempercepat jalannya karena tadi ta'anufan tentu karena keangguan. Yang ini memperlambat karena tawaduan, karena dia agak ingin setara dengan Hawari. Jadi sing premane tawadu mau setara, sing wong saleh iku menjauh. Saat itu juga Allah bilang ke Nabi Isa, Allah mewahyukan ke Nabi Isa karena Nabi Isa nabi. Isa bilangin ke anak buah kamu yang itu iso tuh yang itu lias ta'nifa al amal, sama siapa alteknya lias ta'nifa al amal, kewaliannya yang Hawari tak cabut dia 0, kepremanannya ini tak cabut dia juga 0. Sekarang sama-sama nggak wali ya nggak preman, yang preman statusnya dicabut ya nggak langsung jadi wali ya 0 dulu, yang wali ya 0. Sehingga kitab Ihya kayak apa Imam Ghazali sufinya, tapi juga memasukkan cerita-cerita seperti itu bahwa pantangannya orang soleh itu takabur, dan itu juga umatnya Nabi. Jadi urus saja sama. Di Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani juga ada orang jadi wali itu karena orang Nasrani. Orang Nasrani wali Abdal ada mati satu. Sama Syekh Abdul Qadir diganti orang Nasrani yang Islam hari itu. Yang Islam hari itu langsung jadi wali. Semua. Karena tadi dakwah beliau juga kemana-mana. Sekarang kita tahu dakwahnya Habib Umar ya kemana-mana, mulai orang Singapura, nggak membatasi karena semuanya umatnya Nabi dan semuanya kena kitab, kita kena kitab wala tatruni, jangan sampai menolak. Tapi saya ulang lagi ya, kalau ada pondok unggulan kamu jangan terus kritik, wah roh Quran ya kayak gitu, meroteksi anak uang murah gampang. Bicara aku tuh pondok ini lah tak pengen, semari bocah seneng gue ya repot. Soalnya tuh ngandani, uang nih semua mas bisa pelan, cara mondok ora oleh. Muni yo ora. Wong iso mau mah mesti pikirane duit wis filah lho. Wiridane wis duit kok penting. Kok ora oleh mondok lho nang ngajine kok oleh. Mondok ora oleh. Terus ngelo kiai ini turun nang keramik masuk angin. Modele wis tuwa repot kabeh. Terus kane pensidik wato. Kan ngelo wong mesti tak tolak. Tapi saya bukan niat nolak kamu, enggak meroteksi santri itu karena virus mulu virus tentunya mana Dewi Bambun iya santri begitu itu kan mati santri ya kayak nopo santri gue kelas tadi itu ya tenang lu santri apa tuh zaman gue jadi santri kiai sopo gue cucuk gue kelas cucuk kiai sopo tapi bareng jadi kiai bagai musuh pun ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur masallu wa sallam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam asma'in. Allahumma ya Allah ighfir li masyayikhina wa li ahli madina wa ighfir ya Allah muassisi hadzal mahal wa arsilhum manzilan husnan indaka ya Allah. Isal qabrahum riyadil jinnah rawdatan riyadil jinnah rajal qabrahum fadlan fadlan. Allahumma ighfir lahum wa'afi wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum ya Allah. Ilahi naqihim min khatayahum kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas walaqihim biridho kalamna min safatik walaqihim bi maghfirat kalamna min adab bana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hidup hidup kami walam